guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun guys. Kali ini kita akan bahas yang mana yang mau kita serok guys dari Neon Speeders ini. Wave 2 ya 2024, keren-keren semua guys, sampai pusing. Nah kita akan bahas guys, kita akan share juga lah ya. Menurut gue akan share gimana caranya, apa-apa aja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita serok semuanya. Karena lumayan nih guys harganya ya, ada 8 mobil di seri ini. Jadi lumayan tuh harganya kalau misalnya kita mau serok semua. Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya. Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke, let's check it out. Oke guys, gue lihat banyak banget komentar yang pengen ngebahas Neon Speeders Wave 2 bang. Neon Speeders Wave 2 om, yang mana yang harus diserok, mana yang keren gitu guys ya. Dan ya udah deh guys ya, kita akan bahas ini. Cuman disclaimernya lagi ya guys ya, disclaimernya adalah ini purely pendapat gue ya guys ya. Jadi bener-bener berdasarkan apa yang menurut gue ya masuk akal gitu ya, logis dan masuk akal. Dan istilahnya apa ya, nggak kayak bakal dompet jebol gitu guys ya. Karena harganya lumayan dan ada 8 mobil, tapi bisa jadi pendapat gue salah gitu ya. Kalau mau diikutin alhamdulillah, kalau mau nggak mau diikutin juga nggak masalah guys ya. Oke, langsung kita bahas guys dari yang pertama dulu. Dari harganya ini Rp55.900 guys ya, dan udah keluar di, kalau nggak salah di Indomaret ya guys ya. Di Alfamart belum kelihatan penampakan, tapi semoga aja nanti akan keluar di Alfamart juga ya guys ya. Nah, karena ini ada 8 jadi lumayan guys ya, 55.900 atau 56.000 kali 8 itu kan udah hampir berapa tuh, 400.000 lebih ya guys ya. Jadi mungkin kalau bagi dana yang tidak terbatas it's fine lah guys ya. Karena menurut gue di seri-seri 2 ini, di Speeders Wave 2 ini keren semua guys 8 bijinya ya. Jadi kalau misalkan mau serok semua mantep guys ya. Tapi ini gue nggak serok semua, gue serok cuma 5 guys yang menurut gue ya guys ya, ini worth it untuk kita serok gitu guys ya. Oke, kita akan cek nih guys mobilnya apa aja nih guys ya. Kita lihat langsung dari belakang kartnya aja ya. Ini nanti soalnya gue akan berusaha ngebikin review ini satu persatu guys, karena gue penasaran juga dengan warna neonnya ya guys ya. Oke, di sini ada Porsche mobilnya ya guys ya, ada 8 mobil nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada Porsche 911 GT3 Cup ya yang warna pink. Terus ada McLaren F1 GTR, ini yang warna ini guys ya. Oke, itu yang ini. Terus ada Ford GT. Ford GT itu yang warnanya kayak si Honda S2000 Neon gitu guys ya, yang warna hijau stabilo ya. Cuman gue belum dapetin guys ya. Kayaknya kalau gue pribadi gue hunting, gue jarang banget nemuin si Ford GT ya guys ya. Terus nih ada BMW M3 GT2, ini yang kayak Mitsubishi Eclipse kemarin guys ya, yang warna orange, warna ya kuning lah ya, kuning atau orange lah. Terus ada lagi, nah ini Mercedes AMG GT3, ini yang pertama baru keluar nih guys ya di seri Neon Speeders. Sebenarnya semuanya nih kebanyakan sih pertama baru keluar juga ya guys ya. Cuman gue suka dengan warnanya guys ya, kayak si Dodge Viper yang sebelumnya ya guys ya. Warna itu adalah pink dan biru ya, jadi mantep banget nih. Kita akan bahas lagi nih, ada Dodge Challenger Hellcat ya. Ini juga bagus sebenarnya guys, ada gambar si kucingnya nih di sini ya. Jadi warnanya hitam, terus ada warna kayak stabilo hijau untuk si garis-garis tamponya itu. Bagus banget sih, gue masih ragu untuk gue serok karena ya dana juga guys ya. Terus ada Corvette C7 ya, C7Z06, ini juga bagus sih, cuman gue nggak terlalu pengen nyerok ya, karena nggak tahu kenapa ya, nggak selera aja mungkin ya guys ya. Cuman worth it, bagus sih, menurut gue bagus. Dan kalau memang teman-teman duitnya juga nggak terbatas, mending dilengkapin sih, karena semuanya bagus-bagus menurut gue guys. Terus ada Cadillac ATS-V ya, ini yang 2016 ya guys ya. Ini yang warnanya seperti ini guys, mana nih? Oh ya ini dia, ini yang gue pakai nih ya. Jadi ini gue bagus, gue suka dengan warna pink sama si kuningnya ya. Jadi mantap banget dan detailnya lumayan loh guys ya, detailnya lumayan. Oke guys, jadi itu listnya, mobilnya ada 8 mobil ya, dan ini gue serok cuma 5 saja. Ini pun juga udah 5 kali 5 udah 250.000 lebih ya, lumayan guys. Oke, nah terus ada pertanyaan juga guys, yang base besi ada nggak sih? Nah, sepengetahuan gue itu tidak ada yang base besi guys, unfortunately ya. Semuanya tuh base plastik ya. Dari si 8 mobil ini semuanya base plastik. Dan ini gue udah cek 5 ya, 5 nih semuanya base plastik nih guys ya, tidak ada base besi. Terus nih juga nih Mercedes ya, tuh. Nanti kita akan review deh, kita akan bongkar satu persatu ya guys ya. Ini semuanya plastik, bukan besi sayangnya ya, unfortunately. Tapi semoga aja gue salah nanti. Tapi so far sih kelihatan tidak ada base besi. Tapi kalau bagi teman-teman yang memang menurut teman-teman ada kelihatan base besi, dikasih tahu aja guys ya. Cuman kayaknya sini plastik semua guys ya. Pengetahuan gue ini plastik semua. Jadi tidak ada unfortunately yang base besi. Karena memang
Neon itu sepengetahuan gue dari yang pertama kali keluar ya, kalau nggak salah udah 3 kali keluar dia Neon itu ya, 3 wave ya dari 2023 kalau nggak salah. Itu belum pernah ada yang wave besi guys, yang base besi ya, belum pernah ada. Jadi semuanya masih pakai base plastik gitu ya. Oke, sekarang kita bahas guys, apa sih faktor-faktornya untuk atau pertimbangan-pertimbangan yang kalau kita mau serok ya, faktor untuk kita seroknya tuh apa aja sih guys ya. Nah ini gue udah breakdown ya, jadi menurut gue tuh ada 4 alasan gitu ya, atau 4 pertimbangan, 4 parameter lah ya, parameter untuk serok tuh ada 4 biji yang menurut gue kita bisa pertimbangkan gitu guys. Yang pertama apa? Yang pertama selera guys, karena selera kita kan beda-beda ya, pastinya ya, walaupun mungkin selera kita yang bisa dicuan-cuanin itu udah default guys. Cuman dari hal tersebut ada selera yang mungkin menurut kita, aduh gue suka dengan warnanya, gue suka dengan detailnya gitu ya, gue suka dengan tamponya, gue suka dengan gaya livery-nya kayak gitu ya guys ya, gue suka dengan mobilnya, jadi beda-beda guys. Jadi menurut gue yang pertimbangan pertama adalah selera. Jadi kalau teman-teman suka dengan mobilnya, ya udah nggak usah pikir cuan, nggak usah pikir gimana gue ambil aja gitu. Itu the real collector sebenarnya seperti itu guys ya. Kalau misalnya kolektor yang pengennya cuan, itu namanya kolekdol guys. Habis dikolek terus didol lah. Habis dikoleksi terus dijual. Jadi menurut gue selera itu yang pertama ya guys ya, karena selera pasti beda-beda. Terus yang kedua menurut gue adalah base besi. Nah, kalau gue ngambil si Hot Wheels Special Card kayak gini ya, atau Hot Wheels Silver Lines gitu ya, jadi gue punya pertimbangan karena harganya lumayan ya, 56.000 gitu ya. Karena premium kan 126.000, Silver Line atau Special Card itu 56.000. Jadi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita dapetin lah beda dengan si basic car yang 35.000-an ya guys ya. Jadi adalah base besi. Kenapa gue base besi yang gue ambil bukan detailnya? Karena kadang-kadang yang basic car pun itu pun juga detailnya bagus guys ya. Tapi kalau base besi so far, base besi, body besi hanya ada di Silver Line atau Special Card dan Premium. Tapi kalau misalkan basic car ya, itu pasti either ya, salah satunya base besi atau salah satunya adalah body besi. Biasanya kalau base besi, bodinya plastik, atau kebalikannya kayak gitu guys ya, atau base-nya plastik, bodinya besi kayak gitu. Jadi menurut gua base besi itu menurut gua masih jadi harus pertimbangan teman-teman semua untuk menyerok Hot Wheels Special Card ini atau Hot Wheels Silver Line ini kayak gini guys ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga menurut gua itu popularitas dari si mobilnya. Nah, untuk mengetahui popularitas itu berarti kan kita harus tahu ya informasi itu. Nah, informasi itu harus teman-teman dapetin di either dari internet atau dari komunitas atau dari sosial media gitu ya guys ya, entah Facebook, entah Instagram, entah TikTok gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa ya ngadain riset dulu, ngecek dulu popularitas yang mana nih. Misalkan Porsche, apakah Porsche dibanding McLaren mana yang lebih banyak yang suka kayak gitu. Popularitas maksudnya banyak disukai ya guys ya, banyak disukai oleh para diecaster Indonesia. Karena bisa jadi di tiap negara itu beda-beda guys ya seleranya. Misalnya di Amerika tuh beda, di Indonesia beda, di Malaysia beda. Jadi bisa jadi perbedaan selera itu yang tiap negara itu beda, dan itu yang harus kita tahu. Kenapa gue bilang popularitas itu menjadi salah satu parameter? Karena dari popularitas itu muncul yang alasan keempat guys, yaitu adalah cuanable. Cuanable ya, jadi istilahnya yang bisa dicuanin mana gitu guys ya. Nah, kenapa nih gue taruh di nomor 4 atau yang prioritas terakhir atau parameter terakhir? Karena menurut gue gimana ya, kalau cuanable itu relatif ya guys ya, jadi beda-beda sih sebenarnya. Ada juga orang atau diecaster yang pengen ngambil mobil atau pengen beli mobil diecast itu berdasarkan koleksi, berdasarkan kesukaan, bukan berdasarkan cuan gitu guys ya. Cuman biasanya kalau misalkan dia bisa dicuanin atau bisa harganya melangit gitu ya, atau meroket gitu istilahnya setelah kita beli dari gantungan atau di atas harga gantungan, itu biasanya adalah mobil-mobil atau diecast yang populer di kalangan para diecaster, yang disukai, yang diminatin ya, kayak Nissan Skyline R34, kayak Porsche kayak gini ya guys ya, atau mungkin McLaren juga lumayan, atau Mercedes juga lumayan ya, BM pun juga lumayan guys ya. Jadi menurut gue itu ya, jadi ada 4 summary-nya. Yang pertama adalah selera, yang kedua cek base besinya guys ya, yang ketiga popularitas mobilnya kita harus tahu dulu yang mana yang bisa dicuanin gitu ya, dan yang keempat yaitu cuanable apa enggak gitu. Semoga membantu guys ya. Nah, berdasarkan 4 parameter itu, Garasi 77 Channel membuat suatu prioritas ya, urutan ranking istilahnya, mana yang paling oke, paling nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau gue akan menyeroknya seperti itu, atau akan mempertimbangkan bahwa ini urutan mobil yang menurut gue yang kita akan urutin ini adalah yang mungkin bisa jadi Indian akan cuanable. Tapi bisa jadi ini disclaimer ya guys ya, dari gue, balik lagi ke disclaimer gue, ini pendapat gue, bisa jadi gue salah gitu ya. Cuman paling tidak ini bisa jadi gambaran teman-teman semua. Apa tuh yang pertama guys ya? Yang pertama adalah Porsche ini ya guys ya. Ini Porsche
Karena sekarang Porsche lagi naik daun guys ya. Di tahun 2023 mungkin atau 2022 ya. 2020-an lah mungkin ya. Itu Porsche udah mulai naik daun, dan si Hot Wheels pun sering banget ngeluarin Porsche dengan gaya yang berbeda, dengan seri yang berbeda, dan dengan livery atau tampo-tampo, atau ya pokoknya jadi keren lah gitu ya. Si Hot Wheels tuh bener-bener memang membuat jadi lebih bagus aja gitu guys ya si Porsche ini. Jadi si Porsche ini menurut gue prioritas nomor satu, atau kalau misalnya teman-teman mau nyerok apa, gue akan mencari Porsche duluan. Ini ada apa enggak? Kalau misalnya ini ada, ketemu lagi, gue akan serok gitu. Mungkin ya tergantung budget juga ya guys ya. Cuman ini akan gue serok pertama kali. Nah yang kedua apa guys? Yang kedua gue akan mempertimbangkan antara si Mercedes sama si BMW guys ya. Nah ini kenapa dua ini agak head to head, tapi gue akan pilih, ini balik lagi selera guys ya. Balik lagi ke selera, gue akan memilih si Mercedes AMG GT3. Kenapa? Karena gue suka dengan warna si livery-nya. Livery-nya tuh warna pink sama biru itu bener-bener pas banget untuk si warna neon ini guys ya. Dan mobilnya pun juga detailingnya lumayan ya. Ada spoilernya sama sih, cuman di spoilernya ada tulisannya gitu guys ya. Di bagian depannya juga lumayan tuh lambang Mercy-nya. Jadi detailingnya juga lumayan bagus. Si BM juga nggak kalah sih guys ya. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Karena BM entah kenapa gue nggak terlalu suka dengan gaya livery-nya ini ya. Kayak agak acak adut gitu guys, dan warnanya tuh kayak gimana gitu. Nah itu guys, jadi mengapa gue balik ke selera, bisa jadi teman-teman akan menurutkan di nomor 2, di nomor 3 gitu. Tapi kalau gue akan mengurutkan ini prioritas nomor 2 dan ini prioritas nomor 3 gitu guys. Jadi kalau di ranking nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu versi gue guys ya. Yang nomor 4-nya apa guys? Nomor 4-nya adalah McLaren. Nah ini dia, McLaren ini lumayan juga populer guys ya, banyak juga orang yang suka. Apalagi kalau teman-teman tahu tuh ada yang seri NFT ya, yang dari virtual collector yang di creationmetal.com itu, yang dia keluarin NFT tapi dia ada fisiknya juga. Itu yang McLaren F1 GTR yang warnanya wah keren banget lah. Itu banyak dicari dan harganya sampai jutaan guys ya. Ini komunitas atau orang-orang yang suka McLaren tuh gue yakin banget ada. Mungkin nggak sebanyak yang suka dengan Nissan Skyline R34, tapi banyak guys ya, banyak yang suka dengan McLaren F1 GTR, dan mereka itu duitnya kayaknya gede. Jadi yang suka McLaren itu berani untuk membeli diecast McLaren yang memang dia disukai atau cuanable dengan harga yang gila banget gitu. Gue pernah lihat NFT itu sampai hampir berapa ya, 4 juta apa 5 juta gitu guys. Udah keren banget itu guys. Jadi maksud gue ini McLaren ya, walaupun ini serinya si Neon ya, bukan seri NFT, tapi paling tidak bisa jadi ya ini juga cuan gitu guys ya. Tapi selera juga lumayan bagus sih guys ya. Maksud gue detailnya juga lumayan, warna pinknya juga nyambung gitu ya. Di sini ada tampo Michelin juga, jadi bagus tuh. Di bagian belakangnya juga dikasih tampo detailingnya, jadi keren deh. Nanti kita akan review juga nih guys ya. Oke, ini yang keempat ya guys ya. Dan yang terakhir yang menurut gue yang kelima itu adalah Cadillac ini guys. Nah Cadillac ini mungkin jarang diminatin ya sebelumnya ya. Karena mungkin emang di basicnya juga pernah sering keluar gitu ya. Cuman entah kenapa ketika gue ngeliat Neon Speeder ini gue suka loh. Asli gue suka, selera banget yang ini. Karena apa? Karena seingat gue belum pernah ada Neon Speeders yang ngeluarin kombinasi warna seperti ini. Tapi correct me if I'm wrong ya guys ya. Di wave-wave sebelumnya tuh belum ada paduan antara warna pink dengan warna kuning guys. Ya, tapi kalau misalkan salah kasih tahu ya guys ya, di komen aja. Selain dari warna yang gue suka, itu guys tuh lihat ya, di bagian kacanya ada detailing tamponya, di bagian depannya mantep banget guys detailnya, terus ada tulisan Cadillacnya, dan Cadillacnya tuh bagus banget guys tuh lihat. Keren guys ya. Dan bagian belakangnya tuh detailingnya juga lumayan guys ya, dan bagian spoilernya juga ada tuh. Jadi gimana ya, gue suka aja nih. Jadi ini kenapa, tapi gue put sebagai prioritas nomor 5 karena mungkin tidak terlalu cuanable mungkin ya guys ya, karena mungkin ya tidak banyak yang suka dengan si Cadillac ATS ini. Padahal mobilnya ini mobil bagus guys ya, dan detailingnya gue suka banget dari si tambahan detailing di bagian depan sama bagian si kacanya itu ya, dekat si, nah itu ATS dan dikasih warna pula tuh V-nya guys ya, tuh lihat si bagian yang ini itu ada warna kuning sama merahnya gitu. Jadi bener-bener tamponya tuh aduh bukan main deh ini ya guys ya. Jadi kenapa ini gue serok juga, gue pertama kali ketemu waktu gue hunting pertama kali, gue nemunya ini, tapi gue nggak ambil guys, gue taruh aja di gantungan. Pas gue balik 2 hari kemudian, terus hari kemudian gue lupa, udah hilang guys. Habis itu gue nyesel banget gitu, sampai gue berminggu-minggu untuk hunting hanya untuk mencari ini guys. Alhamdulillah akhirnya nemu juga. Jadi worth it banget guys ya, menurut gue ini worth it. Jadi itu guys ya, review urutan rankingnya. Jadi Garasi 77 channel gimana sih ngambilnya, mana sih yang hot item. Nah gue kalau hot item sih ya versinya gue ya guys ya, balik lagi ke disclaimer. Jadi gue akan mengurutkan seperti ini guys ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 si F1,
McLaren ini, dan nomor 5 si Cadillac ini guys ya. Jadi seperti itu guys. Inilah pertimbangan yang akan gue serok nantinya, atau akan gue serok sekarang, dan mungkin nanti gue pengen banget bisa nge-review nih guys ya, karena yang sebelumnya, yang wave sebelumnya gue juga belum review secara tuntas ya guys ya. Banyak belum yang gue review nih guys, jadi mungkin emang agak-agak kesibukan, jadi gue agak jarang upload video guys ya, mohon maaf. Jadi itu guys ya, balik lagi kesimpulannya Garasi 77 channel ada 4 parameter lah ya guys ya, 4 parameter yang menurut gue yang bisa dijadikan panduan untuk kita serok, yaitu satu adalah selera, yang kedua adalah base besinya yang mana ya, yang ketiga popularitas dari mobil. Jadi kita harus tahu dulu nih mana yang paling diminatin gitu ya, mana yang gak diminatin atau yang kurang gitu guys ya, karena kan lumayan nih. Cuman kalau misalkan teman-teman tidak dananya banyak ya, menurut gue di wave yang sekarang ini wajib diserok semua guys, bagus-bagus semua ya. Cuman kalau cuan gue nggak tahu ya. Ya, popularitas yang ketiga, dan yang keempat adalah cuanable-nya itu guys ya. Worth it sih, nggak masalah juga kita mau koleksi, tapi kita harus tahu juga barang mana yang bisa dijual kembali ya, wajar lah guys ya. Gitu guys ya. Sebelum kita tutup, nah kan ada 2 lagi yang belum gue serok, 3 yang belum gue serok ya, si Dodge Challenger sama Corvette sama Ford ya. Mungkin kalau misalnya dirutin nomor 6, 7, 8-nya mana gitu ya. Nomor 6-nya gue akan pilih Dodge Challenger, nomor 7-nya gue akan pilih Ford, dan nomor 8-nya gue akan pilih Corvette. Itu sih guys ya. Kenapa gue pilih Ford yang nomor 7? Karena dia warnanya bagus. Kalau Dodge Challenger gue suka dengan warna blacknya juga. Yang ini ya gue nggak terlalu intuit banget sih, nggak tahu kenapa ya. Gue kayak ngelihat Toyota Celica yang sebelumnya guys ya, yang warnanya itu mirip-mirip kayak si Corvette ini. Cuman nih balik lagi selera ya, jadi purely itu selera sih guys ya, bukan karena cuan atau gimana. Karena cuan sih gue yakin nggak terlalu cuan ya. Kalau teman-teman mungkin pengennya beli di online lebih murah dibanding harga gantungan kalau kita beli di online guys ya. Jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi silakan hunting aja, baik di offline atau di online. Kalau misalkan online dapat yang lebih murah, sikat, jangan ragu. Tapi jangan lupa ongkos kirimnya, karena ada faktor ongkos kirimnya, dan kadang-kadang ada asuransi juga. Ujung-ujungnya masih lebih mahal dari harga gantungan. Oke guys, gitu aja review kita kali ini. Semoga bisa bantu teman-teman semua. Bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys. Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke guys, see you on the next video. Stay safe and peace out.